Ini adegan apa gini? Ini kok pegang-pegang? Oh, pegang apa ini? Pegang apa Anda, Pak? Pak, Pak. Jadi kayak bener-bener buat otaknya terpeling gitu. Hai guys, I'm Yusol Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang enggak baik-baik aja atau lagi sedih, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai girl group pertama di Korea. Yang mana girl group ini adalah, maaf sebelumnya, girl group transgender. Apakah mereka ini dapat diterima dengan baik oleh para netizen Korea? Langsung aja kita bahas. But wait, tahan dulu, pastikan dulu nih guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Cinggu, girl group yang aku maksudkan adalah Lady. Lady itu aktif dari tahun 2005 hingga tahun 2007 di bawah naungan agensi Logi Entertainment. Lady sendiri itu dibentuk melalui uji coba nih guys, ketika mereka diharapkan menjadi grup yang hanya beranggotakan 3 orang member saja. Dan sebelum debut resmi dari mereka, ada anggota lain yang telah ditambahkan. Untuk anggotanya itu terdiri dari Shin A, lalu ada Sahara, Binu, dan juga Yuna. Nah guys, girl group ini merupakan girl group yang sangat unik karena mereka adalah girl group yang member-membernya merupakan seorang transgender dan merupakan pertama di Korea. Dan sekarang aku akan ngajakin kalian semua untuk kenalan dengan member-membernya one by one. Tapi sayangnya untuk informasi para membernya itu emang sedikit banget karena mereka juga dari grup yang lama guys. Kalau yang grup lama emang informasi dari mereka itu pasti sedikit banget. Untuk pertama kita mulai dulu dari Shin A. Shin A sendiri itu posisinya adalah sebagai leader, main rapper dan juga vokalis. Untuk tanggal lahir adalah 6 Maret 1977. Wow, bedanya sama aku berapa tahun ya? 22 tahun gak sih? Aku 99 guys. Wow, 22 tahun bedanya. Gila, banyak banget. Untuk zodiak adalah Pisces dan untuk tinggi 173 cm. Berat badannya adalah 53 kg. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai Shin A. Yang pertama, mengenai kebangsaannya, dia ini merupakan orang Korea. Dia itu lahir di Seoul, Korea Selatan. Dia ini merupakan member tertua di grupnya. Dia ini pernah tampil dalam iklan dengan grup tari yang semuanya adalah wanita. Dia ini ditampilkan dalam video musik oleh Cho PD. Next kita ke member yang berikutnya, Sahara. Sahara kasihku ya. Aku teringat dengan lagu itu guys, serius. Buat yang tahu lagu Sahara, kalian itu emang bener-bener legend banget. Kita kayaknya seangkatan deh. Untuk Sahara sendiri itu tanggal lahirnya adalah 26 Juli 1980. 19 tahun beda sama aku guys. Untuk posisinya di grup adalah sebagai main vokal. Untuk zodiak adalah Leo. Tingginya adalah 175 cm. Berat badannya adalah 51 kg. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai Sahara. Sahara ini kebangsaannya adalah Korea. Dia itu lahir di Seoul, Korea Selatan. Dia dulunya adalah model jeans. Dia ini memenangkan kontes kecantikan di Thailand pada tahun 2003. Wow, hebat banget ya, menangin kontes kecantikan di Thailand pada tahun 2003. Hebat. Dan kita akan lanjut ke member yang berikutnya. Ini tuh namanya adalah Yuna. Yuna sendiri itu nama lahirnya adalah Ji Yuna. Posisinya adalah sebagai lead vokal. Tanggal lahirnya adalah 15 Mei 1981. Untuk zodiak sign itu adalah Taurus. Untuk tinggi 170 cm. Berat badannya adalah 52 kg. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai seorang Yuna. Untuk Yuna, kebangsaannya adalah Korea. Orang-orang selalu salah mengira dia ini sebagai Maknae karena dia ini merupakan anggota terpendek. Untuk Yuna cuma 2 aja faktanya guys. Dan kita akan lanjut ke member yang terakhir. Ini adalah Maknae, namanya adalah Binu. Untuk Binu sendiri, itu tanggal lahirnya adalah 15 Februari 1984. Untuk posisi adalah sebagai main rapper, vokalis dan juga Maknae. Dan untuk zodiak adalah Aquarius. Tingginya adalah 176 cm. Tinggi banget si Maknae. Dan untuk berat badan adalah 53 kg. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana fakta mengenai Binu. Binu sendiri itu bangsanya adalah Korea dan dia ini merupakan anggota tertinggi dan juga termuda di grupnya. Untuk Binu juga itu faktanya cuma 2 guys, sedikit banget ya fakta-faktanya. Nggak apa-apa lah ya, setidaknya kita tahu siapa itu Lady dan juga member-membernya. Oke Cinggu, tadi kita udah kenalan dengan member-member dari Lady. Aku punya pertanyaan, apa sih yang sebenarnya memotivasi agensi untuk menemukan girl group yang mana anggotanya ini adalah, maaf sebelumnya, orang-orang transgender? Apakah ada yang memotivasi mereka?
Jadi setelah aku kulik-kulik informasinya, aku dapat ini guys. Ternyata pembentukan Lady itu terinspirasi dari kemunculan penyanyi transgender namanya adalah Harisu. Sehingga di sini Logi Entertainment itu memilih 4 trainee dari 400 pelamar. Shin E sendiri itu merupakan seorang model dan juga penari yang pernah muncul dalam iklan dalam membuat video musik oleh Chopidi. Sedangkan untuk Sahara, dia ini merupakan pemenang kontes kecantikan tahun 2003 di Thailand dan juga menjadi model untuk jeans. Jadi sekarang udah tahu asal pembentukan mereka seperti apa, dikarenakan ada seorang transgender terkenal namanya adalah Harisu. Jujur aku nggak kenal siapa itu Harisu. Mungkin ada yang tahu siapa itu Harisu, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan aku di sini cukup speechless. Ternyata yang mendaftar itu banyak banget. Jumlah pendaftarnya adalah 400 orang. Dan dari 400 orang itu cuma diambil 4 saja. Wow, debak banget gak sih? Lady sendiri itu melakukan debut dengan mini album pertama mereka, judulnya adalah Attention, pada tanggal 7 April 2005 dan mempromosikan 2 lagu saja. Yang pertama ada Attention dan Ladies Night. Nah, grup ini dengan cepat menjadi perhatian publik dan bahkan perhatian internasional sebagai grup transgender pertama di Korea Selatan. Meskipun merupakan negara konservatif dan dengan cepat menjadi kontroversial karena operasi pergantian kelamin masih legal pada saat debut mereka. Untuk menciptakan lebih banyak publisitas untuk melambungkan mereka menjadi bintang, Lady merilis sebuah buku foto. Judulnya adalah Woman Reflex. Gimana untuk Woman Reflex itu menampilkan 4 membernya itu kayak topless gitu loh guys. You know what I mean dengan topless yang nggak kayak pakai baju gitu sih. Dan aku juga tidak tahu bagaimana penampilan mereka di saat memakai baju, karena aku juga tidak pernah mencari mengenai hal tersebut. Jujur, aku nggak cari guys. Dan untuk yang belum dengar lagu Attention itu seperti apa, aku sih rekomendasiin ya untuk dengerin lagunya, karena lagunya menurut aku emang bagus banget. Tapi khusus untuk musik video, kalau musik videonya emang sensasional sih. Kayak wow. Di sini tuh ada model prianya juga. Jadi nanti model pria sama member For Lady ini kayak bercumbu mesra gitu kan. Yes, gila. Ada adegan kissingnya juga. Intinya kayak buat yang otaknya kotor itu pasti traveling, serius. Namun sayang nih guys, sementara banyak sekali dari netizen internasional yang menaruh perhatian pada mereka, selama masa promosi mereka, Lady ini tidak diterima dengan baik oleh publik Korea. Lady sayangnya memiliki vokal yang rata-rata sebenarnya cukup baik. Jadi ini merupakan masalah bersama dengan transgender di negara konservatif. Sebelum debut, grup ini menerima sedikit pelatihan, jadi vokal tidak sebagus yang seharusnya. Dalam hal pelatihan, mereka ini mencoba untuk dapat mengungguli popularitas dari Harisu untuk menjadi diprioritaskan oleh publik. Namun, grup tersebut mengalami penerimaan dan juga popularitas yang sedikit di Jepang dan juga Cina. Dan guys, sebaiknya selama promosi di Cina muncul tuduhan yang menyarankan supaya Binu menjadi transgender untuk menghindari wajib militer. Dan itu merupakan tidak cocok dengan orang-orang di sana. Menyusul tuduhan tersebut, akhirnya grup tersebut pun hiatus. Dan selain kontroversi mengenai wajib militer tadi, ada kontroversi lain yang lebih parah lagi. Tadi kita udah bahas, jadi ada sebuah buku. Judul bukunya adalah Woman Reflex. Yang mana Woman Reflex ini menampilkan tentang keseksian dari para member Lady yang menampilkan mereka ini kayak topless gitu lah guys. Jadi tujuan mereka untuk membuat photobook tersebut adalah tidak lain supaya mereka ini dapat menarik minat orang lain untuk yuk kita kepoin grup tersebut dan kita juga ikutin grup itu. Kayaknya grup ini asik deh gitu loh guys. Tapi sayangnya justru hal tersebut tidak berjalan dengan baik gitu, karena mereka di sini dikritik oleh banyak orang. Ya you know lah ya, Korea itu seperti apa gitu. Meskipun emang banyak yang memakai konsep seksi, tapi tidak semua grup yang memakai konsep seksi itu dapat diterima dengan baik. Kalau ada yang terlalu berlebihan, pasti nantinya mereka dikritik. Terutama dengan Lady, konsep Lady emang dari dulu emang udah seksi banget. Sejak debut mereka konsepnya emang udah seksi guys. Itu yang diterapkan oleh Lady, termasuk dengan buku atau photobook mereka yang Woman Reflex tadi, itu emang dikritik dan juga tidak diterima dengan baik karena ya gitu, terlalu dewasa juga. Menyusul single dan photobook mereka, akhirnya Lady pun melakukan hiatus panjang dan dikabarkan telah bubar pada tahun 2006. Pada awal 2007, Logi Entertainment merilis pengumuman resmi pembubaran mereka yang dibuat di Cafe Daum dan menjelaskan mengapa mereka bubar. Dan pernyataan dari pihak agensi kayak gini, by the way aku sorry banget itu ada burung-burung yang berkicau kan ini lagi pagi. Ya, kita sangat senang banget melihat atau mendengar nyanyian dari burung-burung ya guys. Mereka itu kalau dengar nama Lady langsung berkicau. I don't know, apakah mereka di sini salah satu penggemar dari Lady? Yes, katanya yes. Kata burung-burungnya yes. Oke. Kita abaikan burung-burung yang berkicau. Sekarang kita akan membacakan bagaimana pernyataan resmi dari agensinya Lady.
Grup transgender Lady bersama Shin-ae, Sahara, Binu, dan Yuna sudah berjalan 1 tahun sejak April 2005. Setelah setahun aktivitas, grup tersebut berdiskusi tentang pembubaran pada Agustus 2006. Alasan pembubaran grup tersebut adalah dikarenakan prasangka yang buruk, yang mana prasangka ini terus mereka dapatkan selama berkarir. Jadi, prasangka inilah yang membatasi penampilan panggung dan juga siaran mereka. Secara emosional, Lady ini sebenarnya menderita di saat mereka melakukan promosi dan juga aktivitas mereka dalam sebuah grup. Sejak awal, Lady ini sudah berusaha dengan keras, tetapi pada akhirnya prasangka yang lebih kuat dari keinginan mereka. Salah satu anggota dikritik karena menghindari wajib militer dengan menjadi transgender. Lady juga melakukan tur di Jepang dan juga Cina, di mana mereka mengalami reaksi positif yang tidak terduga. Tetapi sulit bagi mereka untuk melakukan tur ke luar negeri. Bagaimanapun, album Lady Attention sangat populer di klub-klub di negara tersebut. Sejak pembubaran mereka, anggota Lady ini menghilang nih guys dari publik. Dan mereka itu sama sekali tidak ada kejelasannya sampai sekarang. Begitu pula dengan agensi mereka yaitu Logi Entertainment. Orang yang menginspirasi mereka sendiri yaitu Harisu itu mengalami kesuksesan yang lebih besar nih guys, dan masih dianggap aktif meskipun musik video terakhirnya itu ada di tahun 2012. Lady sendiri itu bukan satu-satunya kelompok transgender. Di Thailand juga masih ada girl group yang merupakan girl group transgender, yang mana mereka ini memulai debutnya pada November 2005 setelah Lady. Oke, Cinggu, tadi kita sudah membahas mengenai Lady. Aku juga cukup shock banget ternyata ada ya girl group transgender di Korea. Karena kalian tahu ya, Korea itu seperti apa gitu. Korea ini kan merupakan salah satu negara yang emang agak menolak tentang hal-hal yang berbau LGBT. Bener nggak? Sama nih kayak kita di Asia memang tidak terlalu welcome dengan hal-hal seperti itu. Jadi pas saat ada girl group dengan maaf sebelumnya yang transgender itu kayak buat aku bener-bener wah ini beneran ya. Ternyata setelah dicek-cek itu emang bener adanya. Dan selama berkarir mereka itu memang tidak mendapatkan perhatian yang baik dari netizen. Banyak yang mengkritik mereka dengan berbagai alasan, mulai dari wajib militer, terus habis itu juga dari image mereka, prasangka dari netizen yang juga buruk. Itulah yang ngebuat Lady ini sangat sulit untuk berkarir. Jadi nggak heran kalau mereka ini bubar dengan cepat gitu. Karena mau berkarir seperti apa lagi ya kalau orang-orang sudah nolak kita ya. Kita meskipun udah berusaha keras, tapi kalau orang-orang terus menolak dan juga memberikan kritikan, kita mau gimana lagi? Bisa nggak? Nggak bisa guys, nggak bisa kayak gitu loh. Meskipun kita ini emang mau dan juga mau, tapi kalau orang lain terus nolak kita, terus memberikan kebencian, kritikan dan sebagainya, itu nggak akan bisa. Never, ever, ever, never. Tapi intinya aku juga cukup salut dengan Lady, member-membernya dan juga agensinya. Aku bener-bener salut banget. Karena apa? Karena di sini mereka itu udah ngambil resiko yang besar. Resikonya itu nggak main-main. Selain dana yang mereka keluarkan juga cukup besar, di sini mereka itu juga bener-bener menyiapkan mental mereka yang besar gitu. Karena mereka itu pasti tahu betul kalau mereka debut nanti mereka itu akan dapetin apa sih. Pasti banyak yang kritik mereka. Jadi pas saat mereka debut, aku bener-bener salut banget sama mereka. Meskipun mereka emang bertahan sampai 1 tahun, aku bener-bener salut sama mereka. Karena di sini mereka itu bener-bener berani banget dan juga udah berusaha dengan keras. Dan untuk masalah suara, sebenarnya untuk suaranya sendiri sih udah bagus kok. Udah bagus banget. Tapi maaf banget nih sekali lagi, itu ada kok masih kayak di beberapa bagian itu kayak kedengeran gitu loh guys suara cowoknya, serius. Dan untuk masalah visual mereka emang bener-bener bagus, gila, cantik banget. Kalau kalian lihat mungkin kayak kalian langsung iri deh, serius. Mereka itu bener-bener cantik banget. Kalian tahu nggak sih cantiknya orang Korea di masa lampau atau di tahun 2000-an? Mereka cantik banget, sumpah. Serius guys, mereka itu cantik banget. Dan selain cantik, mereka ini juga super hot. Terutama di video yang Attention, itu gila videonya. Ini aku juga cukup shock. Wow. Ini adegan apa gini? Ini kok pegang-pegang? Oh, pegang apa ini? Pegang apa Anda, Pak? Jadi kayak bener-bener buat otaknya terpeling gitu. Jadi buat kalian yang emang masih di bawah umur ya jangan nonton dulu deh guys ya. Nontonnya mungkin bisa sama orang tua gitu ya, bisa sharing sama orang tuanya. Kalau nonton sendiri kayaknya jangan deh ya. Itu nonton sama orang tuanya aja. Nanti orang tuanya komen itu videonya kayak gimana. Kalau kalian izinin ya udah nonton aja sama orang tua kalian. Tapi itu kalau aku bisa bilang nggak layak ditonton sih sama anak-anak yang di bawah 18 plus, serius. Itu seharusnya udah diberi label 19 plus sih atau distrike sih. I think so sih. Karena di sana emang udah ada adegan yang kayak gimana sih aku bilangnya lumayan dewasa lah. Soalnya kayak mau gimana gitu. Ya intinya gitu deh guys. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana nih melihat ada girl group yang ternyata maaf sekali lagi girl groupnya ini adalah transgender.
langsung saja komen di kolom komentar. See you next time. Goodbye. 감사합니다. 안녕.